Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada video kali ini Pak Singgih ingin membahas atau membuat sebuah video tentang materi dari mapel simulasi dan komunikasi digital. Bab yang pertama yaitu logika dan algoritma. Nah, namun sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk para siswa-siswi untuk mempersiapkan catatan dan nanti bisa untuk mencatat apabila ada materi yang penting agar memudahkan dalam pembelajaran. Oke ya, baik. Nah, kita mulai untuk videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki video pembelajaran. Bagian judul logika dan algoritma simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10 OTKP di SMK Negeri 6 Surakarta. Kita mulai. Pengertian logika. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Dapat dilihat pada gambar ini untuk memperjelas apa itu yang dimaksud dengan logika. Nah, berpikir logis itu memiliki dua hukum dasar yang utama, yaitu masuk akal dan memenuhi hukum logika. Bersumber dari dokumen Kemendikbud. Nah, kita ulangi lagi ya. A. Pengertian logika. Dalam setiap keadaan, seseorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar, masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Nah, hukum logika itu ada dua, yaitu masuk akal dan memenuhi hukum logika. Berarti yang bisa dinalar. Ya. Jadi itu. Selanjutnya, pengertian logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ulangi, logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Ya, jadi logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat atau ilmu filsuf. Dan cabang lainnya yaitu epistemologi, etika, dan estetika. Biasanya ini dipelajari kalau kalian melanjutkan studi lanjut ya di perguruan tinggi nanti, apalagi ada ilmu-ilmu filsafat, nanti pasti ada materi seperti ini. Kesimpulannya, dalam pembahasan ini logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Pasti ulangi, dalam pembahasan ini logika tidak dijelaskan secara rinci, jadi nanti di sini hanya umum, ya, tidak sedetail. Pengertiannya nggak sedetail itu gitu. Hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup. Jadi kita bisa berpikir untuk kecakapan hidup, berarti untuk menghadapi kehidupan nyata.
berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini perlu dipahami dulu bahwa pengertian logika ini adalah bagaimana kita berpikir atau bernalar. Seumpama contoh, kita lapar, apa yang kita lakukan agar lapar ini hilang? Makan, jelas, pintar. Kalau kita haus, apa yang perlu kita lakukan? Kita minum, betul. Nah, kalau kita punya masalah, maka kita harus memecahkan masalah tersebut dengan cara apa? Berpikir atau berlogika. Nah, di sini nanti kita tahu bahwa fungsi orang berlogika itu untuk apa? Ya, untuk kecakapan hidup. Ya, agar dia bisa survive. Dia bisa melanjutkan kehidupan, ya, dan tidak mati. Nah, kalau kita berhenti berpikir, berarti kita seperti mayat hidup, ya. Kita hidup tapi kok nggak mikir, berarti kita seperti zombie. Nah, makanya orang hidup itu ya pasti berpikir. Minimal dia memikirkan apa yang ingin dia lakukan, dan dia berpikir untuk memecahkan masalah yang ingin mereka pecahkan. Nah, sampai sini paham ya untuk pengertian dari logika ini. Jadi apa-apa yang bisa dinalar. Nah, perlu digarisbawahi bahwa logika ini jangan dibenturkan dengan keimanan. Saya ulangi ya, logika jangan dibenturkan ke keimanan atau keyakinan. Nah, kalau logika kita benturkan, kita diskusikan dengan keimanan, nggak nyambung. Kenapa? Karena logika ini adalah berpikirnya itu logis secara rasional kita, padahal secara ilmu keimanan itu di luar nalar kita. Contoh, dalam agama Islam, mungkin dalam agama yang lain juga mungkin sama, bahwa sedekah atau berbagi itu akan menambah rezeki, menambah kekayaan. Kalau logika kan tidak begitu. Kalau logika berarti kita kalau berbagi maka kita kurang. Nah, kok bisa dengan keimanan kok menambah kekayaan? Padahal kan logika kan kita berbagi jelas nanti apa yang kita miliki berkurang. Lah itu jangan disamakan. Ingat ya, logika ini digunakan pada saat-saat yang memang diperlukan untuk berpikir secara logis. Jangan dibenturkan dengan yang namanya keyakinan. Itu nanti akan rancu, yang menimbulkan perdebatan yang panjang. Dan pasti kita ingin membahas itu, pasti nanti akan membahas hanya fokus ke logika, biar kita terbiasa berpikir ya secara realistis. Gitu ya. Oke, selanjutnya beberapa manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. 2. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. 3. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Nomor 4. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Oke, sampai sini sudah mulai paham ya. Kita bahas satu-satu. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Maksudnya bahwa kita harus runtut. Ya, contohnya kita ingin menyelesaikan masalah tentang proyek pembuatan video video tugas. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus bentuk kelompoknya dulu. Nah, mungkin terus kan tuh kita buat keanggotaan, kita bagi tugas, kita siapkan alat, bahan, dan kita lalu proses syuting. Nah, itu namanya berpikir secara benar menggunakan asas yang sistematis.
ya. Sistem berarti berurutan dan semuanya saling mempengaruhi. 2. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Nah, kalau kita lebih sering berpikir, otomatis kita akan semakin tajam. Dalam artian dapat menemukan pemecahan-pemecahan masalah yang kita hadapi dan kita lebih berkembang. Jadi makanya kalau orang berpikir itu mesti mumet atau pusing, itu tidak masalah, karena memang orang yang mumet atau yang pusing itu berarti otaknya berkembang. Mengapa? Karena dia berpikir. Nah, kalau orang yang tidak pernah berpikir, dia nggak pernah pusing. Kenapa? Karena tidak ada perkembangan dalam otaknya. Jadi paham ya? Jadi tidak perlu takut untuk berpikir, dan kita harus terus mencoba ya, membuat daya pikir lebih tajam. Efek dari berpikir keras adalah kepalanya pusing, tapi itu efeknya nanti kalau kita sudah menemukan masalah, kita menjadi lebih pintar dan lebih berkembang dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Nah, ini adalah maksudnya, yaitu kalau kita sering berpikir, maka kita akan semakin cermat. Cermat itu jeli ya, objektif, efektif dalam berkomunikasi. Kita lebih gampang berkomunikasi, ngomong dengan satu orang, 2 orang, 3 orang atau lebih atau banyak orang itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita merasa kita memiliki kemampuan gitu loh. Karena kita sudah sering berpikir, sering membaca buku, sering memecahkan masalah, kita pede ngomong, berbicara dengan orang banyak. Itu adalah efektif dalam berkomunikasi. Nah, kalau kamu mungkin ya, kamu punya teman di SMP dulu, kok ada yang SMP itu ada yang pintar ngomong, tapi bukan ngomong yang sembarangan ya, bukan yang ngomong kosong, tapi ini yang memang omongnya itu berbobot gitu loh, bisa didengar dengan enak, nyaman. Nah, itu berarti dia punya ilmu. Nah, begitu. Nomor 4, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan benalar. Nah, ini kalau kita sering berpikir, maka kita tidak mudah untuk dibohongi. Nah, jadi kalau kita sering berpikir, sering mencari informasi, sering membaca buku, sering belajar dan lain sebagainya yang membuat otak kita terasah dengan membuka wawasan baru, maka kita akan lebih pinter gitu loh, dan tidak mudah untuk dibohong. Slide selanjutnya, oke. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan benar atau premis yang ada. Lanjut dulu ya, bawahnya. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu nalar deduktif dan induktif. Nah, jadi memiliki 2 pola ya, pola nalar deduktif dan induktif. Oke, sebelum masuk ke deduktif ini, kita bahas ini dulu. Fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Ingat, berarti kita berpikir atau berlogika untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi seumpama ada 2 hal yang berkaitan. Contoh, saya berolahraga, saya sehat. Berarti kesimpulannya, saya berolahraga maka akan sehat. Lagi ada 2 kalimat. Saya banyak tidur,
saya tidak tahu banyak hal. Berarti kalau digabungkan, maka saya banyak tidur, maka saya tidak tahu banyak hal. Nah, itu ya. Jadi itu adalah beberapa premis yang kita simpulkan atau dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa kalimat menjadi satu kalimat. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada paragraf deduktif dan paragraf induktif ya. Jadi nanti kesimpulannya ada di depan atau di belakang. Nah, ini juga nanti kita bahas pada pelajaran kali ini ya, logika ini. Kenapa? Karena kunci orang itu sukses kalau dia bisa menarik banyak kesimpulan. Jadi dia termasuk orang yang cerdas atau cermat tadi loh. Dan dia juga berpikir tajam atau peka istilahnya, mudah memahami situasi yang sedang dihadapi. Begitu ya, paham? Oke, selanjutnya ini tadi kita akan bahas langsung ya, deduktif dulu. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Nah, umum ke khusus. Contohnya, umumnya semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Paham ya? Ulangi lagi, deduktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh umum dulu, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Penarikan khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Ya, ada lagi contoh lain Pak. Oke, kasih contoh lagi ya. Umum, semua siswa SMK pada hari Senin harus mengikuti upacara bendera. Khususnya, seumpama Andin adalah siswa SMK. Kesimpulan, Andin harus mengikuti upacara pada hari Senin. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi ke umum ke khusus kesimpulannya nanti baru bisa diambil, termasuk dengan pernyataan atau kalimat deduktif. Nah, kalau masih bingung nanti bisa dibuka lagi catatannya untuk mapel pada mapel bahasa Indonesia kelas 11 kelas 9 atau kelas 8 waktu SMP dulu. Selanjutnya, sudah paham ya? Lanjutkan. Nah, tadi deduktif dari umum ke khusus, sekarang induktif. Kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum, berarti dari yang kecil ke besar. Kalau tadi kan besar ke kecil, sekarang kecil ke besar atau khusus ke umum. Contoh kasus khususnya ya, David rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Juga ada lagi khusus, Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus, kalimat khusus, atau lagi kalimat khusus, Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, kita tarik kesimpulan pada umumnya, berarti siswa yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk kalimat yang induktif, jadi khusus, beberapa khusus, satu boleh atau dua ya, atau dua atau tiga, lalu kita tarik kesimpulan. Nah, contoh lain ya, contoh lain khusus ini kita ganti ya, umpama Devi berseragam merah, dia pegawai sebuah toko. Nah, lagi Yuda berseragam merah, dia pegawai sebuah toko. Tika berseragam merah, dia sebagai karyawan toko. Nah,
kesimpulan, anak-anak yang atau orang-orang yang berseragam merah, tanda kutip ya, merahnya kan pasti kita bisa menyebutkan nama tokonya ya, nanti takutnya masuk ke iklan kan nggak boleh. Orang yang memakai seragam merah adalah pegawai toko. Nah, itu cuma contoh dari kalimat induktif atau penarikan masalah dari umum ke dari khusus ke umum. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tadi telah belajar logika ya, jadi ini nanti kita masuk ke pengertian algoritma. Nah, kita kembali lagi, kita refresh dulu untuk pengertian dari logika. Nah, jangan sampai nanti belum paham logika kok langsung masuk algoritma, susah ya. Maka kita ulangi lagi untuk yang sedikit saja review cepat tentang logika. Nah, logika itu adalah berpikir logis, berpikir dengan cara yang masuk akal dan sesuai hukum logika yang bisa dinalar oleh otak kita. Paham ya? Nah, ini pengertian logika adalah tadi dibagi menjadi 3. Itu ada yang berasal dari ambil dari katanya, lalu merupakan cabang ilmu filsafat, dan ini adalah pembahasan tentang logika ya. Jadi kesimpulannya adalah pada logika ini yaitu dalam pembahasan ini logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari benaran sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Gitu ya. Selanjutnya ini ada tadi manfaatnya, ada 4 manfaatnya. Lalu ini nanti yang lemah deduktif dari umum ke khusus, kalau ini yang khusus ke umum. Nah, inti dari logika tadi adalah bagaimana cara kita berpikir secara logis, masuk akal ya. Ingat, kuncinya itu berpikir logika, dan kalian harus sering-sering berpikir ya. Gunakan otakmu ya. Kemampuan otakmu, eman-eman kalau otaknya tidak dipakai. Nah, ada sebuah pernyataan yang pasti ingat ini. Ada sebuah pernyataan begini, lebih mahal mana, otak orang Indonesia atau otak orang Jepang? Nah, pasti sebagian orang banyak menjawab otak orang Jepang. Kenapa? Karena otak orang Jepang itu sering digunakan. Nah, sering digunakan untuk berpikir. Orang pinter-pinter lah, dalam artian salah jawabannya. Yang benar adalah mahal otak orang Indonesia. Kenapa? Karena otak orang Indonesia ini cuma contoh aja ya, cuma contoh aja. Otak orang Indonesia itu masih fresh, artinya belum banyak digunakan. Berarti lebih banyak yang fresh toh, yang istilahnya tidak sering digunakan. Contoh lain ya, atau contoh yang untuk menguatkan ini adalah kalau kita beli motor, pilih yang mana? Pilih yang grass, yang jarang dipakai atau yang sudah sering dipakai? Pasti jawabannya adalah yang tidak sering dipakai karena masih grass. Nah, itu ya, ini cuma sebagai selingan saja. Dari itu mulai sekarang, mulai kelas 10 ya, kelas 1 SMK itu harus banyak berpikir. Jadi jangan males ya, males harus dihabisi gitu. Kita mulai berpikir tentang yang kecil saja sampai nanti terbiasa berpikir dan lama-lama cerdas. Keingintahuan itu bagus ya, cari, tapi dalam artian ingin tahu yang baik. Contoh, di rumah tidak ada apa-apa, tidak ada kegiatan selama liburan ya, walaupun sudah ada pembelajaran secara online, masih kurang, energinya masih banyak, canom anak muda. Daripada keluar kan tidak boleh, penting di rumah punya lahan kosong ya,
terus mulai buka-buka buku, buka-buka internet, buka-buka video tentang tanaman hidroponika atau menanam di lahan sempit, untuk membudidaya ikan atau budidaya ayam, ternak dan sebagainya. Jadi kita terbiasa untuk berpikir dan berentrepreneur ya. Memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan keuntungan. Nah, karena kita juga jangan lupa kita base-nya adalah manajemen ya, bisnis dan manajemen. Jadi kita bisa mengatur dan membuat bisnis seperti itu. Oke ya, paham untuk logika? Oke, kita lanjut ke pengertian algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Apa meneh iki Pak? Kita lihat saja nanti. Oke, nanti kalau kamu paham dari awal, nanti kamu akan bisa mudah untuk memahami ini. Setiap hari ketika seseorang melakukan aktivitas akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misal, ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Nah ini, algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Nah, logika dan algoritma itu menjadi satu ya. Lebih gampangnya adalah kalau logika itu untuk manusia. Nah, logika itu untuk manusia. Tapi kalau algoritma nanti aplikasinya pada sebuah software atau hardware. Jadi nanti kalian akan bisa berpikir pribadi atau untuk kita sendiri atau berpikir diri sendiri dan bisa berpikir dan berkomunikasi dengan komputer. Ya, jadi kita cakap dengan komputerisasi teknologi. Paham ya? Jadi ini nanti algoritma ini akan lebih ke bagaimana sebuah program itu berjalan atau serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, nanti akan ada contoh ya. Ini tadi contohnya. Misalnya ketika bangun tidur, sarapan, dan ketika memakai pakaian di pagi hari. Maksudnya adalah pakai seragam hari ini apa, olahraga atau pramuka atau off dan sebagainya. Paham ya? Kita akan coba untuk menjelaskan ini lewat sebuah contoh yang lebih jelas. Mungkin masuk ke jenis logika dulu. Di sini akan dipaparkan jenis-jenis logika beserta kegunaan logika tersebut. Pertama, akan dilihat mengenai jenis-jenis logika terlebih dahulu. Jenis logika yang pertama yaitu logika alamiah. Nah, ini adalah alami, berarti yang nature, yang sudah ada pada diri kita masing-masing gitu. Jenis logika alamiah ini merupakan kesatuan sistem kerja pada komponen jiwa manusia yaitu akal. Penggunaan logika alamiah ini akan berusaha untuk menelusuri suatu hal dengan tepat dan lurus. Ini yang akal alamiah ya. Contohnya, seorang anak tidak boleh membantah orang tua sampai di sana. Tidak ada kalimat lainnya, tidak ada alasan apa-apa, kata namun, tetapi dan lain-lain. Jadi kalau anak tidak boleh membantah orang tua, yaitu seperti itu. Tidak perlu kenapa perlu dibantah dan lain sebagainya. Ingat, ini adalah logika alamiah atau alami dari komponen jiwa manusia. Paham ya yang ini? Selanjutnya yang kedua, selain ada alamiah, sekarang ada logika ilmiah, ilmu. Nah, logika ilmiah logika ilmiah ini menyangkut akan perumusan prinsip-prinsip tertentu dalam konteks pengetahuan, termasuk di sini perumusan hukum dan teori sains. Dalam penggunaan logika ini selalu akan tersimpan sebuah alasan
yang menyangkut dengan alasan lainnya. Dalam faktor logika inilah timbul suatu pembelajaran baik secara keilmuan, sikap, dan moralitas. Nah, kalau yang logika ilmiah itu boleh dibantah. Contoh seperti ini, mungkin kalau suatu benda apabila dijatuhkan dari ketinggian, jatuhnya akan ke bawah atau turun, ya. Kenapa tidak dijatuhkan tapi naik? Nah, itu logikanya boleh dibantah. Kenapa kok tidak naik? Oh, ternyata kita dalam gravitasi bumi, jadi semua benda jatuh ke tanah. Kalau kita di luar angkasa, benda itu melayang. Nah, itu adalah logika ilmiah dan lain sebagainya, ada banyak sekali, ya. Itulah jenis-jenis logika secara mendasar yang dimiliki seorang individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua logika tersebut akan digunakan untuk mempertimbangkan kejadian yang akan atau yang telah terjadi. Biasanya dalam pengambilan keputusan right or wrong, benar atau salah, yes or no, ya atau tidak. Dominan nantinya akan digunakan jenis logika yang kedua. Berarti mana? Yang ilmiah ini. Ini paham ya? Yang jenis-jenis logika. Selanjutnya, nah ini cara membentuk konstruksi suatu algoritma atau cara kita membuat algoritma. Dan ini nanti memang lebih mudah kalau kita langsung praktek ya algoritma ini. Nah, kalau tadi yang logika itu nggak bisa praktek karena memang ya dari kita sendiri toh, logika kita langsung. Itu kalau algoritma ini nanti bisa kita kerjakan. Nah, ini kita mulai. Yang pertama adalah runtunan atau sequence gitu. Pelaksanaan instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai urutan penulisannya. Daya pemilihan atau selection, instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu, memilih benar dan salah pemilihannya. Pengulangan atau repetition, kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan. Ya, diulang berapa kali, 1 kali, 2 kali, dan lain sebagainya. Oke, yang kita ulangi, ada runtunan, ada pemilihan, ada pengulangan. Selanjutnya, nah, dalam algoritma yang akan kita buat nanti namanya adalah bagan alir ini, ya. Maka ada runtunan atau berurutan, habis A ke B, B ke C, C ke D. Nah, gitu. Kalau ini pemilihan, ya atau tidak, belok atau tidak, belok atau lurus, 1 atau 2. Lalu ini pengulangan, repetition, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, sekarang kita masuk ke bagan alir. Dari yang pertama logika, lalu algoritma. Algoritma ini ada logika yang bisa ditulis, yang bisa dilihat. Selanjutnya adalah membuat bagan alir yang salah satunya yaitu berfungsi sebagai wadah dari algoritma. Ini seperti ini gambarnya, itu ada beberapa ya, ada nanti ada proses, yes or no, repetition, pengulangan, dan sebagainya. Bagan alir flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ulangi lagi, bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Berarti algoritma ditulis untuk menampilkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi
kita tidak perlu berpikir ulang, ya, kita tidak perlu berpikir ulang apabila menemui masalah yang sama. Kenapa? Karena kita sudah menggambarnya dalam bagan alir. Berarti seumpamanya contoh masalah ini ada masalah, yaitu kamu tidak bisa memasak nasi goreng. Kok nasi goreng toh Pak, mbak mari ngelih wae ora apa-apa. Karena memang di rumah kan kegiatannya kan ngapain toh kalau enggak diselingi dengan yang lain, ya kan. Sekarang pengen masak nasi goreng tapi nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, maka kita apa yang kita lakukan? Kita mencari informasi bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak. Nah, dari situ kita menulis mulai dari bahan yang disiapkan apa saja, prosesnya bagaimana, lalu nanti penataan bagaimana, ya toh. Terus nanti mungkin sampai dengan enak atau tidak, diulangi atau tidak penambahan bumbunya. Lah itu kan kita tulis. Nah, tulisan-tulisan kita, langkah-langkah kita yang kita tulis untuk membuat nasi goreng itu kita tulis dalam sebuah bagan alir. Suatu saat kalau delalah lupa, tinggal kita buka bagan alir membuat nasi goreng. Nah, ada lagi teman yang lain ke rumahmu atau minta ajarin nasi gorengmu enak, gimana caranya? Nih, tak kasih bagan alir. Ini sudah ada resepnya, sudah ada cara pembuatannya, tinggal kamu urutkan sesuai dengan bagan ini. Mantap, ini sudah jadi bagan alirnya. Nih. Lanjutnya, terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk membuat flowchart. Nah, antara lain sebagai berikut: dokumentasi proses. Benar sekali, jadi tidak perlu berpikir dua kali untuk memecahkan masalah yang sama, lebih efisien, ya. 2. Petunjuk untuk memecahkan masalah, jelas. Pemrograman. Nah, ini masuk ke program komputer. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Kalau kalian sering atau pernah ke kantor kelurahan, pasti kalau membuat sebuah KTP baru itu kan pasti kan nanti fotokopi ini. Nah, kan diserahkan ke petugasnya. Lah, petugas itu nanti pasti menginput data mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya toh. Nah, itu dia atau petugas tersebut pasti menggunakan sebuah program. Nah, program itu dibuat berdasarkan suatu masalah. Nah, masalahnya apa? Kalau kita membuat KTP, berarti masalahnya adalah sistem yang digunakan untuk membuat KTP itu biar cepat tuh bagaimana? Lah, membuat sebuah bagan alir, dan nanti hasilnya adalah sebuah pemrograman tentang pembuatan KTP atau KK. Nah, itu adalah yang menjadi harapan kita. Selain tadi dokumentasi proses, petunjuk, pemrograman. Lalu yang keempat, mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Ini adalah yang dimaksud prosedural, yaitu yang urut, yang tidak boleh dilancai. Kalau dilancai nanti akan error atau trouble. Nah, itu harus urut, makanya dibuatlah sebuah bagan alir. Oke, sampai sini paham ya? Lah, pada slide ini nanti kalian bisa silakan langsung browsing ya. Ini videonya di pause dulu. Nanti silakan browsing bagan alir di internet, banyak sekali. Mulai dari mandi, mulai dari bersepeda, berangkat sekolah, memasak nasi goreng, membuat roti, semua ada bagan alirnya. Nah, itu dipelajari. Nah, kita nanti tahu, bagan alir seperti ini yang dimaksud Pak Singgi. Bisa dipelajari secara mandiri. Bisa nanti ada beberapa juga video-video di YouTube ya, atau di internet nanti tentang bagan alir, ada banyak sekali.
nanti bisa untuk tambahan materi kalau masih bingung. Oke ya, kita untuk yang selanjutnya yaitu simbol bagan alir yang keenam. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses maupun output yang berbeda. Contoh yang tadi ini loh Pak, kok ini kotak, kok ini kok ada seperti dasar kijang atau layang-layang ya, layang-layang ini ada persegi panjang, ada persegi, ini ada bulat. Nah itu nanti memang berfungsi ya, simbolnya berbeda-beda. Maka nanti bagan alir ini ada banyak simbolnya. Nah mari kita pelajari satu persatu untuk slide yang selanjutnya. Kita mulai, fokus ya, masih fokus. Ini kita masuk ke materi yang sudah mulai sulit ya, jadi harus fokus dulu. Oke, bismillah. Nah, simbol ini adalah keterangan. Yang pertama, ada yang berbentuk kapsul ya, seperti pil. Namanya adalah terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart yang terdiri dari dua label, ada mulai start untuk awal dan akhir end untuk akhir. Namanya terminator. Ingat-ingat ya, terminator seperti ini. Lalu yang persegi panjang atau proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahap tertentu. Ini adalah simbol proses. Contoh, memotong bayam, terus mencampur adonan. Nah itu adalah proses namanya. Nah yang tadi, yang ketiga itu belah ketupat ya, keputusan atau decision, yes, no. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya atau yes jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, dan B tidak atau no jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Nah ini contohnya ini adalah kita akan tadi membuat nasi goreng. Pada keputusan ini ya, nah kita sudah siapkan bahan, kita sudah memasaknya, dan waktunya kita cicipi. Kita ambil sedikit nasi goreng yang kita buat, lalu kita cicipi. Nah, mencicipi itu termasuk dalam proses mencicipi makanan. Bawahnya cicipi toh enak. Nah kalau enak berarti langsung di istilahnya di plating. Nah kalau enak berarti iya enak, berarti di plating atau istilahnya ditata dalam piring. Tapi kalau prosesnya adalah mencicipi dan rasanya kurang asin, maka diulangi lagi. Nah nanti prosesnya dia naik lagi atau ke samping, tidak ke bawah, tidak lanjutnya atau ke samping, berarti ini tidak. Nah kalau tidak, nanti prosesnya adalah memberi garam secukupnya atau menambah garam secukupnya. Nah nanti di sini ada decision lagi, ada segitiga lagi atau ketupat lagi. Sudah enak atau belum? Nah, pertanyaannya. Kalau sudah berarti langsung ke bawah atau istilahnya plating ya, atau penataan dalam piring. Kalau tidak atau mungkin kasinan, nanti ada lagi
masuk ke kotak lagi atau ke proses lagi untuk menambah gula, untuk mengurangi rasa asin dan lain sebagainya, atau kasinan, atau mungkin kurang yang tambah lagi, seperti itu. Disebut dengan keputusan atau decision. Lalu yang keempat adalah subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian-bagian proses. Jadi kalau ini kan mungkin kurang detail ya toh, mungkin menggarami lah, mungkin kan ada di sini boleh menggaraminya kita subproses, yaitu menambahkan garam setengah sendok atau 1 sendok teh. 1 sendok teh ya, jangan 1 sendok makan kan kasihan, mesti 1,5 sendok teh atau 1 sendok teh atau dan lain sebagainya lah. Itu disebut dengan subproses. Lalu ini adalah yang nomor kelima, ya, 2/5, dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses dokumennya. Kalau kita memasak nggak pakai dokumen gitu, kecuali kalau kita menyimpan file atau kearsipan pakai dokumen. Nah, ini yang nomor selanjutnya, yang nomor 6 atau yang ke-6 adalah data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Ini juga masuk dalam pemrograman. Kalau 2 ini pemrograman ya, ini tidak sembarangan bisa kita buat atau ada terus dalam sebuah flowchart, karena ini khusus untuk yang pemrograman. Sampai sini paham ya? Oke, kalau belum paham nanti di pause terus ditulis, dicatat dalam buku catatan simulasi komunikasi digital. Selanjutnya, yang ini seperti tabung ya, pangkalan data atau database. Di simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Nah, ini database ini biasanya digunakan untuk menyimpan secara besar ya. Bisa mungkin gambarnya adalah Google Drive. Nah, ini seperti ini simbolnya dalam flowchart, atau iCloud dan lain sebagainya banyak. Adalah tampilan. Ada selanjutnya ini ya. Ini tampilan, simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Nah, ini cuma kalau membuat video nanti ditampilkan layar TV lah, nanti masuk ke sini. Ada yang nomor 3 ada kartu atau punch card ya, punch card namanya. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Ini mungkin untuk yang menggunakan pemrograman ya nanti. Lalu nomor 4 adalah penunjuk alir atau flow direction. Nah, ini yang tadi ya, mau arahnya menyamping atau menurun. Nah, itu nanti sesuai dengan arah penunjuk dari flow direction ini. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Nah, ini pasti ada ini untuk arahnya, ini kemana nanti arah prosesnya. Lalu yang selanjutnya adalah masukan manual atau manual input. Simbol ini merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Dan ini adalah operasi manual. Pokoknya manual ini menggunakan tangan. Simbol ini merepresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Ini yang secara tidak terlihat ya, kalau ini terlihat. Lanjut. ada apa namanya ya, segi 6 ya, 2/4/6 segi 6 ya. Persiapan atau preparation, simbol yang merepresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Prepare ya, kita siapkan alat, masuk ke sini.
Lalu ada konektor on page. Wah, ini harusnya ada ya. On page itu bentuknya bulat. Sebentar, coba Singgi tambahi, saya enggak ya. Nah, harusnya pen di sini ya. Nah, ini nanti kalau konektor on page, sebentar, nah belum ada ini loh. Ini seperti ini. Maaf ya, nanti kalau nggak mudah jangan dimarahi. Nah, ini harusnya memang merah dia. Ini kok kuning, sebentar. Bentuknya untuk yang begini, ini harusnya bulat ya. Ini pasti nggak bisa membuat bulat sempurna. Nah, kok ini gila. Nah, bulat bulat seperti ini, namanya konektor on page. Digunakan sebagai titik awal. Maksudnya adalah kalau kita membuat sebuah flowchart tetapi kertasnya tidak cukup, memenuhi satu lembar kurang lah, kita harus membuat sambungannya. Loh, ini Pak, satu lembar flowchart tapi belum selesai prosesnya Pak, terus bagaimana? Nah, kita memberikan garis konektor ini ya, ini berbulat berwarna merah ya, agak besar, itu sebagai titik awal dari sambungannya. Nah, atas adalah proses yang pertama tadi belum selesai, tambah proses yang kedua disambung menggunakan konektor on page ini. Nah, untuk yang off page ini adalah sambungan yang pertama atau di halaman kedua tadi, penghubung. Nah, digunakan titik temu penghubung suatu langkah dari on page dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Ini jodohnya ini ya, ini nah seperti ini loh. Nah, ini kan ada pisah toh. Nah, ini di atasnya, ini di halaman pertama, ini halaman berikutnya tapi yang pertama, seperti ini. Lalu ada yang nomor yang keempat, yang bawah ini adalah teks, simbol anotasi. Simbol ini merepresentasikan informasi deskripsi tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Seperti ada komen ya, insert komen seperti itu. Sini paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh flowchart ya. Contoh berangkat ke sekolah. Ini ada flowchartnya ini. Nah, gue mangkat kuwi, nah kamu berpikir pasti ada langkah-langkahnya. Berangkat ke sekolah merupakan aktivitas harian siswa SMK. Terdapat berbagai langkah yang dapat dipersiapkan sebelum berangkat hingga sampai ke sekolah. Kegiatan tersebut dapat dibuat menjadi salah satu bagan alir sebagai berikut. Persiapan sekolah awal, titik awal. Ini cuma diringkas ya ini ya. Persiapan sekolah, lalu arahnya atau flow directionnya. Ini ada prosesnya, mandi. Nanti mandi ini bisa dibagi lagi menjadi sub prosesnya. Mungkin gosok gigi, terus ambil air jebur, terus handuk dan lain sebagainya ya. Terus sarapan, habis mandi terus sarapan. Habis sarapan berangkat ke sekolah, terus sampai di sekolah. Ini adalah yang simpel ya, dari yang sederhana, tapi ini flowchart yang benar. Lanjut. Nah, pada mandi, sarapan, dan berangkat sekolah merupakan salah satu contoh subproses yang dapat dibagi lagi menjadi proses-proses lainnya. Nah, masing-masing akan dijelaskan melalui algoritma sebagai berikut. Langsung ke gambar ya, kita lihat ini arahnya ya, sini terus nanti ke bawah, nah, terus ke sebuah ke kiri lagi, ke kanan, turun ke kiri lagi. Untuk algoritma mandi, ya, siapkan peralatan mandi, handuk,
mungkin pakaian ya, mungkin sikat, sabun dan lain sebagainya. Lalu masuk kamar mandi. Nah, lepas baju, guyur badan dengan air bersabun atau keramas gitu. Bilas dengan air, habis sabunan terus guyur lagi tuh dengan air. Gosok gigi pakai anduk, pakai baju, lalu apa ini, keluar kamar mandi. Ini adalah proses bukan air mandi. Kalian selanjutnya, nah ini yang sarapan. Setelah mandi tadi sudah dijelaskan, sekarang sarapan. Sarapan juga masih ada gambarnya atau ada algoritmanya atau flowchartnya. Pertama, periksa makanan. Periksa berarti proses, bukan prepare ya, ini proses meriksa atau dengan kata kerja. Sarapan tersedia. Apakah sarapan tersedia? Kalau iya berarti sarapan. Kalau tidak, terus bagaimana Pak? Nah, ini ada dua, makanya disebut dengan keputusan, decision tadi ya, ya atau tidak. Oke, kalau ya setengah sarapan enak, kalau tidak ada masak dahulu. Nah, masak pura. Nah, masak berarti sarapan. Kalau tidak sarapan. Kalau iya berarti bahan tersedia, tidak buat sarapan. Kalau ini masak dahulu, tidak, beli. Wah, tadi wis beli ya wis. Kalau ini masak dahulu, iya, bahan tersedia, tidak. Kalau tidak berarti tidak sarapan harusnya. Ini tidak sarapan atau mungkin sarapan tetapi beli sarapan. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini yang disebut dengan algoritma yang kompleks. Nah, seperti ini. Contoh algoritma membuat kue coklat. Nah, yang ini tadi kan enteng ya, enteng ini, gampang. Buat ke sekolah. Terus ini yang ketika mandi, ketika sarapan. Sekarang yang membuat, making produk. Yeah. Membuat kue memerlukan bahan dan pengalaman agar hasilnya cocok dengan lidah. Berikut adalah algoritma dalam membuat kue coklat, membuat kue coklat. Pertama, start seperti ini dan finish seperti ini ya, dengan terminator tadi. Lalu ini adalah preparation, yaitu peralatan atau persiapan, prepare, siapkan alat dan bahan. Nah, ini tersebut apa itu tadi, bahan-bahan ya. Bahan-bahannya apa saja? Terincikan, terigu 170 gram, margarin berapa gram. Nah, sampai jangan choco chips ini. Ini adalah proses, berarti ada kata kerja yang terselip dalam algoritma ini. Oke, kita cek ya. Pertama, kocok margarin dan gula hingga lembut, proses. Tambahkan kuning telur dan kocok rata, proses. Ayak terigu coklat bubuk kemudian masuk ke dalam adonan aduk rata, proses. Nah, ini disebut tadi ya, yang pemisahan tadi ya. Ini biru, biru. Ini yang habis dalam satu lembar, wis mentok terus pengen yang sampingi. Kalau mau naik sebenarnya bisa, ini mau ke sini terus naik ini polanya, tapi ini karena mungkin sudah penuh kertasnya, ya sudah, kita membuat kertas baru bawahnya atau sampingnya menggunakan seperti ini, penghubung atau konektor tadi ya. Ini yang on page, ini yang off page. On page itu berarti yang di lembar pertama, yang ini seperti ini lembar kedua. Masukkan dalam plastik segitiga, proses. Semprotkan dalam bentuk bulat layang tadi, oles margarin, ini proses. Taburi dengan tulis, proses. Panggang, tunggu dan lihat. Nah, di sini ada decision, ada persimpangan, ya atau tidak. Panggang, tunggu dan lihat. Matang, tanda tanya. Kalau iya, hidangkan. Matang, tidak, baleni nih oven mana. Matang, oven lagi sampai dia matang, iya, hidangkan dan selesai. Oke, sampai sini paham ya untuk yang algoritma. Contoh dari algoritma yang mulai mudah sampai yang mulai sedikit kompleks ini ya.
Selanjutnya, oh yang tadi ini ya, yang alur mandi ini harusnya sudah bisa ya. Silahkan dicoba, nanti ini boleh di pause terus dicoba di buku catatan, nanti soal ini dikerjakan. Ini sudah ada simbol yang digunakan ya, ini namanya apa tadi, ini apa, silahkan dicek kembali. Nanti ini soal 1 dikerjakan, ini juga soal 2, ini yang sebelah tadi ditulis ulang boleh. Oke, dan nanti di pause ya, terus dikerjakan. Ini pause juga nanti dikerjakan, dicoba dikerjakan. Nah, terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Bentuk bagan alir yang mudah adalah bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir yang paling sederhana, namanya bagan alir. Nah, buatlah bagan alir kegiatan yang sering kamu lakukan dalam buku catatan dan menggunakan simbol-simbol bagan alir yang ada yang tadi ya. Yang kalau tadi boleh dicoba. Nanti setelah video ini pasti share atau sudah tayang ke kalian, nanti juga ada tugas untuk membuat flowchart atau membuat bagan alir yang nanti sudah pasti ditentukan tugasnya yang perlu dikerjakan. Selanjutnya, nah ini slide terakhir, menggali ide. Nah, setelah tadi kita belajar tentang yang pertama logika, yang kedua algoritma dan bagan alir, terus yang selanjutnya adalah menggali ide. Pak, saya nggak mudeng logika dan algoritma. Coba gali ide, coba membuat imajinasi ya. Oh, seperti ini membuka informasi ya. Seperti gambar ini ya, ada contoh yang gambar kompleks sekali, ini digunakan, jadi memang dipakai untuk berpikir. Kalau enggak tahu ya tanya, kalau enggak tanya ya nanti buka internet. Contoh membuat algoritma seperti apa ada banyak. Lalu mulailah berimajinasi tentang pembuatan algoritma. Yang kedua adalah bernalar. Nah, nalar itu proses berpikir. Oh, ini seperti ini, oh ini seperti ini. Yang pertama A, pengerucutan ide. Saya ingin membuat apa ya, algoritma apa ya yang paling mudah. Ini D, ketemu. Udah. Ini kan ada banyak itu kan, bisa membuat berlibur, membuat persiapan bersepeda. Kita perlukan menjadi yang lebih simpel, sederhana. Lalu merancang desain, ditulis tadi langkah-langkahnya apa, petakan jalur Anda. Nah, mulai membuat garis-garis seperti ini, habis ini seperti ini, habis seperti ini. Yang keempat, lengkapi pengetahuan Anda. Maksudnya adalah buka internet, buka buku catatan dan video-video pembelajaran, dan nanti kalian juga akan lama-lama akan paham. Selama ada niat untuk belajar, insya Allah semua juga akan bisa untuk dikerjakan. Selanjutnya, oke, selesai untuk video tentang logika dan algoritma. Sampai sini dulu pembahasan kita. Apabila ada salah kata dari Pak Singgi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.